Usai ditiadakan akibat pandemi COVID-19 selama 2 tahun, Selasa Wagen kini kembali digelar di kawasan Malioboro, Yogyakarta dengan menampilkan kegiatan seni dan budaya. Usai ditiadakan selama 2 tahun lantaran pandemi COVID-19, kegiatan Selasa Wagen kembali digelar di kawasan semi pedestrian Malioboro, Yogyakarta. Kegiatan yang digelar di sejumlah titik Jalan Malioboro ini menampilkan berbagai kegiatan seni dan budaya, seperti pertunjukan dan pameran UMKM dari 11 desa budaya, workshop ekoprint, kesenian rakyat, kuntulan, mantra fashion, hingga hiburan musik keroncong. Kita sudah siapkan ya kan, karena menurut Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta, Kadarmanta Baskara Aji, format Selasa Wagen tahun ini berubah. Yang sebelumnya kegiatan Selasa Wagen digunakan para pedagang kaki lima untuk bersih-bersih Malioboro, kini melestarikan dan mengembangkan kegiatan kebudayaan. Jadi kemarin sempat berhenti dan kita lakukan evaluasi mana-mana saja yang kemarin sudah kita laksanakan dan itu memberikan dampak yang lebih positif untuk pengembangan kebudayaan. Nah, salah satunya yang perlu kita teruskan itu adalah Selasa Wagen. Hanya saja nanti Selasa Wagen itu bentuknya itu kita bisa bermacam-macam. Ada pencoplatan, ada pentas desa budaya dan seterusnya. Rencananya kegiatan ini akan digelar setiap 35 hari sekali atau setiap Selasa Wage menurut penanggalan Jawa dan akan menampilkan sejumlah kesenian dan kebudayaan. Febian Dery, JPM TV, Yogyakarta. Warga tepian Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Tuban memiliki tradisi unik, yaitu tradisi adus ngegawan atau mandi di Bengawan. Setiap bayi berusia sebelum 2 tahun dimandikan air Sungai Bengawan Solo. Ini menjadi ritual turun-temurun yang biasanya dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara massal. Warga di bandaran Sungai Bengawan Solo, Desa Kebomlati, Kecamatan Pelumpang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, memiliki tradisi unik peninggalan nenek moyang. Bayi-bayi yang berusia 7 bulan sampai 2 tahun dikumpulkan dan kemudian diarak keliling kampung dengan iringan tabuhan musik peralatan dapur. Bayi-bayi ini dibawa menuju tepian Sungai Bengawan Solo untuk mengikuti ritual adus enggawan atau mandi air sungai di Bengawan Solo. Ini menjadi tradisi turun-menurun dan diikuti bayi laki-laki ataupun perempuan. Kali ini pemerintah desa setempat mencoba menggelarnya secara massal untuk memfasilitasi warga yang belum pernah melakukan ritual tersebut. Selanjutnya ritual diawali dengan melarung 2 sesaji ke aliran Sungai Bengawan Solo. Selanjutnya, satu persatu bayi digendong sang ibu menuju sesepuh desa sambil memberikan uang koin seikhlasnya. Usai mengucap doa, sesepuh desa melempar uang koin lalu memandikan sang bayi dengan menggunakan air sungai. Tradisi tuku baju enggawan ini bertujuan agar masyarakat diberikan keselamatan oleh Tuhan dari mara bahaya yang terjadi di air. Apalagi wilayah mereka berdampingan langsung dengan Sungai Bengawan Solo. Kita ingin melestarikan budaya warga desa Kebomlati agar warga desa Kebomlati tidak kehilangan budaya-budaya yang sudah dilestarikan ini. Budaya ini turun-temurun dari nenek moyang kita terdahulu. Tapi untuk saat ini ini dilakukan secara kebersamaan. Ya, agar apa tujuannya? Satu, memberi keselamatan pada mereka-mereka dan diharapkan selamat dunia dan akhirat. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur tadi, kita selamatan. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala, kita buang uang yang ada di tadi, kita sampaikan uang, itu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ritual adus enggawan juga kerap dilakukan oleh warga pendatang. Mereka meyakini orang-orang yang tidak melaksanakan adus enggawan bakal tertimpa musibah. Adus enggawan? Ya. Ini biar apa, Bu? Biar selamat. Semoga sehat, panjang umur. Panjang umur. Ini anaknya umur berapa nih, Teh? 2 tahun setengah. Berarti setiap ada umur 2 tahun pasti mandi gawan ini? Iya, umur 7 bulan, umur 2 tahun, setahun. Tradisi ini tetap dijalankan sejak ratusan tahun lalu.
Selain mencari keselamatan, juga sebagai upaya untuk melestarikan tradisi para leluhur. Ziki Muhammad, Husni Bubarok, JTV, Tuban, Jawa Timur. Warga Desa Kemiren, Banyuwangi, Jawa Timur menggelar tradisi Barong Idar Bumi. Tradisi mengarak barong keliling kampung ini dipercaya bisa menolak bala dan membersihkan desa. Setelah pawai barong usai dilaksanakan, warga menggelar selamatan tumpeng pecel pitik. Warga Desa Kemiren, Kecamatan Gelagah, Banyuwangi, Jawa Timur memiliki tradisi unik untuk menolak bala sekaligus membersihkan desa, yaitu pawai Barong Idar Bumi. Dalam tradisi ini, barong yang dipercaya sosok penjaga desa diarak keliling kampung bersama ratusan warga. Diiringi tabuhan tradisional, barong tak henti-henti menari di jalanan kampung. Tradisi Barong Idar Bumi tahun ini digelar lebih meriah dari tahun-tahun sebelumnya. Jika tahun sebelumnya hanya diikuti peserta pawai, tahun ini ratusan masyarakat diperbolehkan mengikuti pawai keliling kampung. Bahkan beberapa kesenian lain juga ikut meramaikan tradisi Barong Idar Bumi tahun ini. Ya mungkin harapannya dengan adanya Barong Idar Bumi ini pagebluk seperti COVID ini segera usai lah, dan kita juga bisa berkegiatan seperti biasanya, seperti sebelumnya COVID. Seperti inilah. Tadi pawainya apa saja, Mas? Ada barong prejeng, Barong Idar Bumi itu ada piti-pitian, ada juga pawai pawai baju adat juga. Tujuannya tolak bala. Yang dilakukan apa yang dilakukan nih Pak? Idar Bumi ini sendiri seperti apa Pak? Ya, yang dilakukan itu adalah makanya dinamakan Idar Bumi itu keliling bumi itu desa, jadi mengelilingi desa. Makanya di sebelah publik untuk melempari kemungkinan ada roh yang mengganggu desa. Asal-usulnya kegiatan Idar Bumi ini sendiri bagaimana sih Pak? Asal-usul kegiatan Idar Bumi itu adalah dulunya arak-arakan barong, karena satu-satunya kesenian yang paling pertama di sini adalah barong. Jadi setiap tahunnya dilaksanakan, akhirnya jadi tradisi. Setelah arak-arakan barong, masyarakat duduk bersama di jalanan kampung untuk menggelar selamatan. Mereka bersama-sama memanjatkan doa agar desa terhindar dari bencana. Ritual ditutup dengan makan bersama tumpeng pecel pitik yang dimasak oleh masyarakat secara swadaya. Makan bersama di tengah kampung ini sekaligus sebagai ajang silaturahmi antar warga. Handoko Kusumo, JTV, Banyuwangi. Museum Sejarah Kota Jakarta akan kami hadirkan di Hasanah Indonesia. Tetaplah bersama kami. Berbagi kebahagiaan sambut Ramadan, PLN sambung listrik gratis dan berbagi aksi sosial. PLN terus giatkan pemeliharaan jaga pasokan listrik tetap handal untuk mendukung kelancaran beribadah selama Ramadan. Jelang Ramadan, PLN berbagi kebahagiaan santuni Gojek online dan pengguna motor listrik di Surabaya. Berbagi kebahagiaan sambut Ramadan, PLN sambung listrik gratis dan berbagi aksi sosial. PLN terus giatkan pemeliharaan jaga pasokan listrik tetap handal untuk mendukung kelancaran beribadah selama Ramadan. Jelang Ramadan, PLN berbagi kebahagiaan santuni Gojek online dan pengguna motor listrik di Surabaya. Berbagi kebahagiaan sambut Ramadan, PLN sambung listrik gratis dan berbagi aksi sosial. PLN terus giatkan pemeliharaan jaga pasokan listrik tetap handal untuk mendukung kelancaran beribadah selama Ramadan. Jelang Ramadan, PLN berbagi kebahagiaan santuni Gojek online dan pengguna motor listrik di Surabaya. Berbagi kebahagiaan sambut Ramadan, PLN sambung listrik gratis dan berbagi aksi sosial. PLN terus giatkan pemeliharaan jaga pasokan listrik tetap handal
untuk mendukung kelancaran beribadah selama Ramadan. Jelang Ramadan, PLN berbagi kebahagiaan santuni Gojek online dan pengguna motor listrik di Surabaya. Berbagi kebahagiaan sambut Ramadan, PLN sambung listrik gratis dan berbagi aksi sosial. PLN terus giatkan pemeliharaan jaga pasokan listrik tetap handal untuk mendukung kelancaran beribadah selama Ramadan. Jelang Ramadan, PLN berbagi kebahagiaan santuni Gojek online dan pengguna motor listrik di Surabaya. Berbagi kebahagiaan sambut Ramadan, PLN sambung listrik gratis dan berbagi aksi sosial. PLN terus giatkan pemeliharaan jaga pasokan listrik tetap handal untuk mendukung kelancaran beribadah selama Ramadan. Jelang Ramadan, PLN berbagi kebahagiaan santuni Gojek online dan pengguna motor listrik di Surabaya. Usai ditiadakan akibat pandemi COVID-19 selama 2 tahun, Selasa Wagen kini kembali digelar di kawasan Malioboro, Yogyakarta dengan menampilkan kegiatan seni dan budaya. Usai ditiadakan selama 2 tahun lantaran pandemi COVID-19, kegiatan Selasa Wagen kembali digelar di kawasan semi pedestrian Malioboro, Yogyakarta. Kegiatan yang digelar di sejumlah titik Jalan Malioboro ini menampilkan berbagai kegiatan seni dan budaya, seperti pertunjukan dan pameran UMKM dari 11 desa budaya, workshop ekoprint, kesenian rakyat, kuntulan, mantra fashion, hingga hiburan musik keroncong. Kita sudah siapkan ya kan, karena menurut Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta, Kadarmanta Baskara Aji, format Selasa Wagen tahun ini berubah. Yang sebelumnya kegiatan Selasa Wagen digunakan para pedagang kaki lima untuk bersih-bersih Malioboro, kini melestarikan dan mengembangkan kegiatan kebudayaan. Jadi kemarin sempat berhenti dan kita lakukan evaluasi mana-mana saja yang kemarin sudah kita laksanakan dan itu memberikan dampak yang lebih positif untuk pengembangan kebudayaan. Nah, salah satunya yang perlu kita teruskan itu adalah Selasa Wagen. Hanya saja nanti Selasa Wagen itu bentuknya itu kita bisa bermacam-macam. Ada pengocombatan, ada pentas desa budaya dan seterusnya. Rencananya kegiatan ini akan digelar setiap 35 hari sekali atau setiap Selasa Wage menurut penanggalan Jawa dan akan menampilkan sejumlah kesenian dan kebudayaan. Febian Dery, JPM TV, Yogyakarta. Warga tepian Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Tuban memiliki tradisi unik, yaitu tradisi adus ngegawan atau mandi di Bengawan. Setiap bayi berusia sebelum 2 tahun dimandikan air Sungai Bengawan Solo. Ini menjadi ritual turun-temurun yang biasanya dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara massal. Warga di bandaran Sungai Bengawan Solo, Desa Kebomlati, Kecamatan Pelumpang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, memiliki tradisi unik peninggalan nenek moyang. Bayi-bayi yang berusia 7 bulan sampai 2 tahun dikumpulkan dan kemudian diarak keliling kampung dengan iringan tabuhan musik peralatan dapur. Bayi-bayi ini dibawa menuju tepian Sungai Bengawan Solo untuk mengikuti ritual adus enggawan atau mandi air sungai di Bengawan Solo. Ini menjadi tradisi turun-menurun dan diikuti bayi laki-laki ataupun perempuan. Kali ini pemerintah desa setempat mencoba menggelarnya secara massal untuk memfasilitasi warga yang belum pernah melakukan ritual tersebut. Selanjutnya ritual diawali dengan melarung 2 sesaji ke aliran Sungai Bengawan Solo. Selanjutnya, satu persatu bayi digendong sang ibu menuju sesepuh desa sambil memberikan uang koin seikhlasnya. Usai mengucap doa, sesepuh desa melempar uang koin lalu memandikan sang bayi dengan menggunakan air sungai. Tradisi tuku banyu enggawan ini bertujuan agar masyarakat diberikan keselamatan oleh Tuhan dari mara bahaya yang terjadi di air. Apalagi wilayah mereka berdampingan langsung dengan Sungai Bengawan Solo.
Kita ingin melestarikan budaya warga desa Kebonmlati agar warga desa Kebonmlati tidak kehilangan budaya-budaya yang sudah dilestarikan ini. Budaya ini turun-temurun dari nenek moyang kita terdahulu. Tapi untuk saat ini ini dilakukan secara kebersamaan. Ya, agar apa tujuannya? Satu, memberi keselamatan pada mereka-mereka dan diharapkan selamat dunia dan akhirat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur tadi, kita selamatan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita buang uang yang ada di tadi, saya sampaikan uang itu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ritual adus enggawan juga kerap dilakukan oleh warga pendatang. Mereka meyakini orang-orang yang tidak melaksanakan adus enggawan bakal tertimpa musibah. Ya. Ini biar apa, Bu? Biar selamat. Semoga sehat, panjang umur. Ini anaknya umur berapa nih, Teh? 2 tahun setengah. Berarti setiap ada umur 2 tahun pasti mandi gawan ini? Iya, umur 7 bulan, umur 2 tahun, setahun. Tradisi ini tetap dijalankan sejak ratusan tahun lalu. Selain mencari keselamatan, juga sebagai upaya untuk melestarikan tradisi para leluhur. Ziki Muhammad, Husni Bubarok, JTV, Tuban, Jawa Timur. Warga desa menggelar tradisi Barong Idar Bumi. Tradisi mengarak barong keliling kampung ini dipercaya bisa menolak bala dan membersihkan desa. Setelah pawai barong usai dilaksanakan, warga menggelar selamatan tumpeng. Warga Desa Kemiren, Kecamatan Gelagah, Banyuwangi, Jawa Timur memiliki tradisi unik untuk menolak bala sekaligus membersihkan desa, yaitu pawai Barong Idar Bumi. Dalam tradisi ini, bersama ratusan warga. Diiringi tabuhan tradisional, barong tak henti-henti menari di jalanan kampung. Tradisi Barong Idar Bumi tahun ini digelar lebih meriah dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini, ratusan masyarakat diperbolehkan mengikuti pawai keliling kampung. Bahkan beberapa kesenian lain juga ikut meramaikan tradisi Barong Idar Bumi tahun ini. Ya. Kira usai lah. Kira usai dan kita juga bisa berkegiatan seperti biasanya sebelum adanya COVID. Seperti inilah. Tadi pawainya apa saja, Mas? Ada barong prejeng, barong baju adat juga. Tujuannya tolak bala. Yang dilakukan apa yang dilakukan ini, Pak? Idar Bumi ini sendiri seperti apa, Pak? Ya, yang dilakukan itu adalah makanya dinamakan Idar Bumi, itu keliling. Dari hari kemungkinan ada roh yang mengganggu desa. Asal-usulnya kegiatan Idar Bumi ini sendiri bagaimana sih, Pak? Asal-usul kegiatan Idar Bumi itu adalah dulunya arak-arakan barong. Karena akhirnya jadi tradisi. Setelah arak-arakan barong, masyarakat duduk bersama di jalanan kampung untuk menggelar selamatan. Mereka bersama ditutup dengan makan bersama tumpeng pecel pitik yang dimasak oleh masyarakat secara swadaya. Makan bersama di tengah kampung ini sekaligus sebagai ajang silaturahmi TV Banyuwangi. Museum Sejarah Kota Jakarta akan kami hadirkan di Hasanah Indonesia. Tetaplah bersama kami. Suspek sudah terbukti dapat membantu penyembuhan.
Berbagi kebahagiaan sambut Ramadan, PLN sambung listrik gratis dan berbagi aksi sosial. PLN terus giatkan pemeliharaan jaga pasokan listrik tetap handal untuk mendukung kelancaran beribadah selama Ramadan. Jelang Ramadan, PLN berbagi kebahagiaan santuni Gojek online dan pengguna motor listrik di Surabaya. Berbagi kebahagiaan sambut Ramadan, PLN sambung listrik gratis dan berbagi aksi sosial. PLN terus giatkan pemeliharaan jaga pasokan listrik tetap handal untuk mendukung kelancaran beribadah selama Ramadan. Jelang Ramadan, PLN berbagi kebahagiaan santuni Gojek online dan pengguna motor listrik di Surabaya. Berbagi kebahagiaan sambut Ramadan, PLN sambung listrik gratis dan berbagi aksi sosial. PLN terus giatkan pemeliharaan jaga pasokan listrik tetap handal untuk mendukung kelancaran beribadah selama Ramadan. Jelang Ramadan, PLN berbagi kebahagiaan santuni Gojek online dan pengguna motor listrik di Surabaya. Berbagi kebahagiaan sambut Ramadan, PLN sambung listrik gratis dan berbagi aksi sosial. PLN terus giatkan pemeliharaan jaga pasokan listrik tetap handal untuk mendukung kelancaran beribadah selama Ramadan. Jelang Ramadan, PLN berbagi kebahagiaan santuni Gojek online dan pengguna motor listrik di Surabaya. Berbagi kebahagiaan sambut Ramadan, PLN sambung listrik gratis dan berbagi aksi sosial. PLN terus giatkan pemeliharaan jaga pasokan listrik tetap handal untuk mendukung kelancaran beribadah selama Ramadan. Jelang Ramadan, PLN berbagi kebahagiaan santuni Gojek online dan pengguna motor listrik di Surabaya. Berbagi kebahagiaan sambut Ramadan, PLN sambung listrik gratis dan berbagi aksi sosial. PLN terus giatkan pemeliharaan jaga pasokan listrik tetap handal untuk mendukung kelancaran beribadah selama Ramadan. Jelang Ramadan, PLN berbagi kebahagiaan santuni Gojek online dan pengguna motor listrik di Surabaya. Jakarta sebagai ibu kota memiliki segudang sejarah yang tak bisa dilupakan begitu saja. Untuk kembali mengingat dan mempelajari sejarah kota Jakarta, masyarakat dapat belajar dan mengenal Jakarta di kawasan Taman Fathahillah. Jakarta sebagai ibu kota memiliki riwayat sejarah yang panjang. Untuk melihat perjalanannya, kita dapat menelusuri, mempelajari, dan melihat peninggalan sejarah kota Jakarta. Museum Sejarah sering disebut sebagai Museum Fathahillah karena letaknya berada di Jalan Taman Fathahillah, Jakarta Barat. Ini merupakan balai kota yang diresmikan 1910 dan baru di tahun 1974 peninggalan Belanda ini dialihfungsikan menjadi Museum Sejarah Jakarta. Di tahun 1942 sampai 45, gedung ini pernah dipakai oleh tentara dari Nippon Jepang ya. Itu kan cuma orang Belanda yang menggunakan gedung ini. Tahun. Nanti berikutnya pernah menjadi kantor Provinsi Jawa Barat, kantor Kodim. Baru puncaknya nanti di tanggal 30 Maret 1974 ya. Gedung ini berubah fungsi. Gedung yang sudah berusia 311 tahun ini menyimpan banyak peninggalan dari masa prasejarah, sejarah hingga masa kolonial Belanda. Semua
lukisan besar di ruang Sultan Agung yang menggambarkan sebuah penyerangan terhadap benteng Belanda di Batavia. Ilustrasi pertempuran pasukannya Mataram, pasukannya Sultan Agung melawan pasukan Belanda, pasukan Jan Pieter Soenkoen yang terjadi di Batavia. Sultan Agung berhasil membakar benteng Batavia. Seperti kita lihat di lukisan, banyak kepulan asap hitam ya. Ini menandakan bahwa pasukan Mataram berhasil membakar benteng. Museum ini tidak hanya memiliki lukisan saja. Terdapat lebih dari 23.000 peninggalan sejarah, baik dalam bentuk asli maupun replika. Namun koleksi yang saat ini dipamerkan ke publik hanya sekitar 500 buah saja, sedangkan sisanya disimpan dalam ruang khusus. Nantinya, secara berkala koleksi dirotasi sehingga dapat dilihat oleh masyarakat. Sejumlah koleksi yang antik peninggalan abad ke-17 hingga ke-19 yang tata letaknya disusun sesuai periode asalnya. Prasasti Ciaruten, peninggalan Tarumanagara, meriam hingga patung dewa penjara yang ada di bawah museum. Penjara ini digunakan untuk menahan para tahanan sembari menunggu putusan pengadilan kala itu. Jadi dulu orang yang ada di dalam penjara bawah tanah pria yang tadi ada 5 ruangan itu, mereka adalah bukan orang hukum mendapat keputusan pengadilan, tapi mereka adalah hanyalah orang-orang yang menunggu dipanggil untuk masuk ke ruang sidang pengadilan. Ya, mungkin agak beda ya dulu sama sekarang. Kalau sekarang kan masuk penjara artinya sudah ketok palu sekian tahun gitu kan. Dulu tidak, tapi mereka adalah statusnya masih menunggu untuk Keberagaman sejarah kota Jakarta yang dihadirkan Museum Sejarah Jakarta membuat masyarakat tertarik untuk menghabiskan waktu libur bersama keluarga maupun belajar sejarah kota Jakarta dari masa prasejarah hingga masa kolonial Belanda. Jadi, Museum Sejarah Jakarta cocok untuk yang ingin menghabiskan libur dan akhir pekan sambil belajar sejarah. Sangat cocok untuk datang ke Museum Sejarah Jakarta yang ada di kawasan Taman Fatala, Jakarta Barat. Devri Novaldi, Trisabdo Aji, CPM TV. Berbagi kebahagiaan sambut Ramadan, PLN sambung listrik gratis dan berbagi aksi sosial. PLN terus giatkan pemeliharaan jaga pasokan listrik tetap handal untuk mendukung kelancaran beribadah selama Ramadan. Jelang Ramadan, PLN berbagi kebahagiaan santuni Gojek online dan pengguna motor listrik di Surabaya. Berbagi kebahagiaan sambut Ramadan, PLN sambung listrik gratis dan berbagi aksi sosial. PLN terus giatkan pemeliharaan jaga pasokan listrik tetap handal untuk mendukung kelancaran beribadah selama Ramadan. Jelang Ramadan, PLN berbagi kebahagiaan santuni Gojek online dan pengguna motor listrik di Surabaya. Berbagi kebahagiaan sambut Ramadan, PLN sambung listrik gratis dan berbagi aksi sosial. PLN terus giatkan pemeliharaan jaga pasokan listrik tetap handal untuk mendukung kelancaran beribadah selama Ramadan. Jelang Ramadan, PLN berbagi kebahagiaan santuni Gojek online dan pengguna motor listrik di Surabaya. Berbagi kebahagiaan sambut Ramadan, PLN sambung listrik gratis dan berbagi aksi sosial. PLN
PLN terus giatkan pemeliharaan jaga pasokan listrik tetap handal untuk mendukung kelancaran beribadah selama Ramadan. Jelang Ramadan, PLN berbagi kebahagiaan santuni Gojek online dan pengguna motor listrik di Surabaya. Berbagi kebahagiaan sambut Ramadan, PLN sambung listrik gratis dan berbagi aksi sosial. PLN terus giatkan pemeliharaan jaga pasokan listrik tetap handal untuk mendukung kelancaran beribadah selama Ramadan. Jelang Ramadan, PLN berbagi kebahagiaan santuni Gojek online dan pengguna motor listrik di Surabaya. Berbagi kebahagiaan sambut Ramadan, PLN sambung listrik gratis dan berbagi aksi sosial. PLN terus giatkan pemeliharaan jaga pasokan listrik tetap handal untuk mendukung kelancaran beribadah selama Ramadan. Jelang Ramadan, PLN berbagi kebahagiaan santuni Gojek online dan pengguna motor listrik di Surabaya. Di kota Tomohon, Sulawesi Utara, terdapat industri pembuatan rumah adat Minahasa terletak di Kelurahan Woloan. Industri ini telah berkembang selama puluhan tahun, bahkan kini sudah diekspor ke mancanegara. Indonesia yang memiliki ribuan jenis suku bangsa. Nah, setiap suku tersebut memiliki sesuatu yang khas. Salah satunya adanya rumah adat. Di Sulawesi Utara, terdapat salah satu suku, yakni Minahasa, yang mempunyai rumah adat khas, yaitu rumah panggung adat terbuat dari kayu-kayu pilihan. Meneruskan tradisi rumah panggung di kota Tomohon, tepatnya di Kelurahan Woloan, terdapat industri rumah panggung adat Minahasa yang telah terkenal hingga mancanegara. Lando Tololiu, salah satu pengusaha rumah panggung ini sejak 15 tahun yang lalu dan telah mengekspor rumah adat tersebut hingga ke mancanegara, mulai dari Eropa hingga ke benua Afrika. Jadi ada yang tipe 36, ada yang tipe 70 untuk 2 kamar, dan tipe 100 untuk 3 kamar. Kalau bahan-bahannya sih aman saja, posisi sekarang. Bahannya yang ini kayu nyato ini. Kayu nyato. Kayu yang dinding dan pelafonnya kayu nyato, untuk rangka-rangkanya kami menggunakan aliwos, kayu besi. Pembuatan rumah pilihan, yakni kayu besi Manado, yang dipercaya tahan lama, bahkan tahan dari bencana gempa bumi. Untuk harganya pun beragam, mulai dari 100 jutaan hingga 1 miliar rupiah, tergantung dari model dan luasnya rumah panggung tersebut. Eka Putra melaporkan untuk Kawanua TV. Pulau Madura memiliki sejumlah potensi wisata alam, salah satunya air terjun Toroan. Lokasi wisata ini cukup unik sebab aliran airnya langsung menuju ke laut. Di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, ada potensi wisata alam yang cukup unik, yakni air terjun Toroan. Jika biasanya ada di dataran tinggi, air terjun di Sampang Utara, Desa Ketapang Daya, Sampang ini memiliki aliran air yang langsung menuju ke laut, sehingga pengunjung yang bisa menikmati keindahan aliran air sekaligus suasana pantai. Pulau Madura banyak menyimpan potensi wisata pesisir. Dibukanya air terjun Toroan ini turut menambah daftar destinasi wisata yang layak dikunjungi wisatawan.
destinasi wisata Korwar sangat bagus dikunjungi ini, bagus airnya langsung turun ke laut dan suasana juga cukup indah sekali. Ya, kami penasaran ternyata Korwar ini bagus untuk bisa rekreasi. Untuk menikmati indahnya objek wisata ini, pengunjung tidak dikenakan tiket masuk, namun hanya dikenakan biaya parkir untuk kendaraan bermotor. Dari pusat Kabupaten Sampang, kurang lebih 50 km ditempuh dalam waktu 1 jam berkendara. Ali Mudor, CTV Sampang, Jawa Timur. Berbagi kebahagiaan sambut Ramadan, PLN sambung listrik gratis dan berbagi aksi sosial. PLN terus giatkan pemeliharaan jaga pasokan listrik tetap handal untuk mendukung kelancaran beribadah selama Ramadan. Jelang Ramadan, PLN berbagi kebahagiaan santuni Gojek online dan pengguna motor listrik di Surabaya. Berbagi kebahagiaan sambut Ramadan, PLN sambung listrik gratis dan berbagi aksi sosial. PLN terus giatkan pemeliharaan jaga pasokan listrik tetap handal untuk mendukung kelancaran beribadah selama Ramadan. Jelang Ramadan, PLN berbagi kebahagiaan santuni Gojek online dan pengguna motor listrik di Surabaya. Berbagi kebahagiaan sambut Ramadan, PLN sambung listrik gratis dan berbagi aksi sosial. PLN terus giatkan pemeliharaan jaga pasokan listrik tetap handal untuk mendukung kelancaran beribadah selama Ramadan. Jelang Ramadan, PLN berbagi kebahagiaan santuni Gojek online dan pengguna motor listrik di Surabaya. Berbagi kebahagiaan sambut Ramadan, PLN sambung listrik gratis dan berbagi aksi sosial. PLN terus giatkan pemeliharaan jaga pasokan listrik tetap handal untuk mendukung kelancaran beribadah selama Ramadan. Jelang Ramadan, PLN berbagi kebahagiaan santuni Gojek online dan pengguna motor listrik di Surabaya. Berbagi kebahagiaan sambut Ramadan, PLN sambung listrik gratis dan berbagi aksi sosial. PLN terus giatkan pemeliharaan jaga pasokan listrik tetap handal untuk mendukung kelancaran beribadah selama Ramadan. Jelang Ramadan, PLN berbagi kebahagiaan santuni Gojek online dan pengguna motor listrik di Surabaya. Berbagi kebahagiaan sambut Ramadan, PLN sambung listrik gratis dan berbagi aksi sosial. PLN terus giatkan pemeliharaan jaga pasokan listrik tetap handal untuk mendukung kelancaran beribadah selama Ramadan. Jelang Ramadan, PLN berbagi kebahagiaan santuni Gojek online dan pengguna motor listrik di Surabaya. Pemirsa, program Hasanah Indonesia kembali hadir bersama Anda. Program yang mengulas keragaman negeri ini. Di antaranya ratusan benda pusaka di Jatim ikuti acara kirap dan jemasan di situs Totok Kerot Kediri, Jawa Timur. Dan tradisi Selasa kembali digelar di sepanjang Jalan Malioboro, Yogyakarta. Kami juga akan mengajak Anda untuk berkunjung ke Museum Sejarah Kota Jakarta. Saya Ratih Aulia, inilah Hasanah Indonesia. Mengusung konsep seni dan ramah lingkungan, Masjid Amir Hamzah
Masjid yang kerap digunakan para cendekiawan muslim bertukar pikiran ini menghadirkan nuansa alam dan bangunan yang artistik. Masjid Amir Hamzah Taman Ismail Marzuki suguhkan nuansa baru bagi jemaah yang akan beribadah. Masjid yang dibangun di atas lahan seluas 800 meter persegi ini mengusung konsep ramah lingkungan dengan sentuhan artistik. Menurut Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Amir Hamzah Taman Ismail Marzuki, Eko Wahyu Wibowo, Masjid Amir Hamzah memiliki daya tarik tersendiri, mulai dari bentuk bangunan, desain interior, dan juga konsep ramah lingkungan yang diusung. Untuk pencahayaan, terdapat celah di setiap atap masjid. Celah ini berfungsi sebagai jalan masuk sinar matahari, sehingga dapat menghemat listrik saat siang hari. Masjid ini kalau terlihat dari satu sisi seperti terapung, makanya di kanan kiri kan ada kolam ya. Kemudian juga atap masjid ini rotopnya itu berupa taman, jadi ada tanaman di situ. Ini membuktikan bahwa kita juga akan memperbanyak ruang terbuka hijau ini. Kemudian dari sisi bangunan ini sangat artistik sekali karena ini juga tidak ada dicat atau apa, ini sangat menyatu ke alam kalau dilihat ini. Berlokasi di tengah kawasan pusat kesenian DKI Jakarta, Masjid Amir Hamzah memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian seni budaya. Selain sebagai tempat ibadah, Masjid Amir Hamzah juga rutin menggelar kegiatan seni budaya bagi warga sekitar. Salah satunya ialah kirap pengantin sunat yang hampir tergerus zaman. Seni budaya ini sudah hampir musnah di Jakarta ini. Nah, DKI Masjid Amir Hamzah mencoba ikut melestarikan. Jadi ketika kegiatan bakti sosial sunatan kemarin kita adakan, di samping pagelaran seni yang kami tampilkan seperti ada gambus, kemudian ada tari Betawi, kemudian ada rebana, ada ondel-ondel, juga ada kirap sunatan pengantin sunat. Suasana masjid yang asri dan teduh membuat orang yang beribadah merasa lebih khusyuk. Seorang jemaah Amrullah mengatakan mendapat ketenangan tersendiri saat salat di Masjid Amir Hamzah. Alhamdulillah di sini sangat ukhuwah Islamiyah terikat, sangat erat. Jadi di sini sangat banget sejuk, nyaman, asri dengan halaman yang begitu banyak pohon rindang. Terus di sampingnya ada kolam yang membuat istilahnya kalau banyak pikiran tuh jadi hilang gitu. Selain kita di sini bisa berzikir dengan menghadap Allah yang Maha Kuasa, di sini juga kita bisa dengan ketenangan hati kita. Masjid Amir Hamzah menjadi bagian revitalisasi Taman Ismail Marzuki yang dimulai sejak 2019. Setelah diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta pada Juli 2020, masjid berkapasitas 300 jemaah ini menjadi masjid bernuansa seni pertama di Jakarta. Selain sebagai tempat ibadah, Masjid Amir Hamzah diharapkan menjadi rumah bagi cendekiawan dan seniman untuk berkumpul dan berkreativitas. Sebastian Dimas, Trisabdo Aji, JPM TV, Jakarta. Masjid Raya Al-Azom berdiri megah di lingkungan pusat pemerintahan Kota Tangerang. Selain nilai menjadi jejak kebesaran Islam di Kota Benteng, DKM Masjid mengklaim kubah Masjid Al-Azom merupakan masjid dengan kubah terbesar di dunia. Megah dan indah, inilah Masjid Al-Azom, Kota Tangerang yang berdiri kokoh di lingkungan pusat pemerintahan Kota Benteng. Masjid bercirikan arsitek khas Eropa yang berpadu dengan unsur bangunan Melayu menjadikannya sebagai ikon Kota Tangerang. Dibangun di atas lahan 2 hektar, masjid ini mampu menampung hingga ribuan jemaah. Masjid ini menjadi kebanggaan bagi warga Kota Tangerang dan menjadi perhatian banyak orang adalah kubahnya yang begitu luar biasa besarnya. Diameternya saja mencapai 63 meter. DMK Masjid menyebut Masjid Al-Azom merupakan masjid dengan kubah terbesar di dunia. Hebatnya, masjid ini dibangun tanpa tiang penyangga kubah. Sementara menaranya yang menjulang tinggi di setiap sudut masjid disimbolkan sebagai 4 ajaran Islam, yakni akidah, akhlak, syariah, dan ibadah.
Masuk ke dalam masjid, kita bakal melihat menawannya ukiran-ukiran kaligrafi Asmaul Husna berbalut dengan ayat suci Al-Quran yang mengelilingi kubah. Ayat-ayat tersebut diambil dari 13 surat yang terdapat dalam Al-Quran, sementara kubah-kubah masjid digambarkan sebagai 5 rukun Islam dan kewajiban sholat 5 waktu bagi umat muslim. Masjid ini juga menyediakan galeri Islam, di mana di dalamnya terdapat ratusan buku tentang peradaban dan sejarah-sejarah Islam. Ketua DKM Masjid Raya Al-Azom Hairudin mengatakan masjid ini dibangun pada tahun 1997. Saat itu mantan wali kota Tangerang Muhammad Tamrin yang memprakarsai pembangunan masjid. Kala itu arsitek utama sampai harus melakukan survei ke beberapa negara sebelum memulai sketsa bangunan. Pada bagian kubahnya yang berwarna emas mengadopsi dari bentuk Masjid Hagia Sophia di Turki. Sementara di bagian sisinya terdapat menara yang diadopsi dari Masjid Sultan Salahuddin, Malaysia. Wah, itu sekitar 30 berhasil lupa lebih. Nah, itu yang berkaitan dengan masalah kubah. Lalu dilanjutkan oleh Pak Tamrin bangunnya. Itu ini bisa di bangunan ini 6.000 meter bisa menampung sekitar 5.000 jamaah. 5.000 jamaah. Gitu. Nah, kalau masa pandemi begini ya tentunya dari 50%. Seperti menara ya, ada 4 itu ya. Itu simbol daripada baik itu sahabat yang 4, termasuk juga iman, Islam, ihsan, ikhlas itu yang berkaitan dengan simbol-simbol. Masjid Raya Al-Azom bukan sekedar menjadi wisata religi bagi masyarakat, namun banyak pengunjung yang ingin melihat langsung megahnya kubah Masjid Al-Azom. Namun di masa pandemi ini, protokol kesehatan COVID-19 dilakukan secara ketat. Tempat jumlah pengunjung dibatasi 50% dari biasanya. Hagi Najili, CBM TV, Tangerang, Banten. Masjid pada umumnya dibangun megah di atas permukaan tanah. Namun di Kabupaten Tuban, sebuah masjid dibangun di dalam gua bawah tanah. Seperti apa keunikannya? Berikut liputannya. Pecinta wisata religi mungkin sudah tidak asing lagi dengan masjid yang satu ini. Ya, Masjid Perut Bumi Tuban. Masjid unik yang menjadi salah satu tujuan wisata religi umat muslim ini terletak di Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Di dalam gua yang dingin dan lembab, Masjid Asyabul Kafi Perut Bumi Al-Maghribi berada. Sesuai dengan namanya, bangunan masjid tepat di dalam gua bawah tanah di kedalaman 20 meter. Namun pengunjung tak perlu khawatir terjadinya longsor, sebab dinding dan atap gua telah diperkuat dengan beton, sehingga mampu menopang beban di atasnya. Untuk menghilangkan kesan seram, pengurus masjid menghiasi dinding gua dengan berbagai kaligrafi dan hiasan berbahan batu marmer, dibalut lampu warna-warni pada setiap sudut dan atap gua. Setiap hari masjid bawah tanah ini tidak pernah sepi pengunjung. Tak hanya berasal dari wilayah Tuban, pengunjung juga datang dari seluruh penjuru tanah air, seperti Jakarta, Banten, Madura, Sumatera, hingga Sulawesi. Mereka biasanya merupakan rombongan jemaah wisata religi. Ya, kami alhamdulillah ini dari Madiun tadi ke sini, karena kita sudah mendengar tempat ini dan hari ini kita bisa langsung melihat lokasinya seperti apa. Alhamdulillah cukup ikonik ya, cukup menarik situasinya dan ini cukup berkesan bagi kami. Tempat ini dulunya adalah lokasi pembuangan sampah. Dengan kerja keras yang dilakukan oleh pendiri Kiai Subhan Mubarak pada 2002 silam, beliau mengubahnya menjadi sebuah masjid yang unik, lengkap dengan berbagai fasilitas dakwah dan mengaji. Jadi alhamdulillah alhamdulillah menemukan gua Perut Bumi Masjid Bawah Tanah ini dulu tempat sampah. Abah Yai nempati di sini dulu lah, baru beliau menemukan namanya gua Perut Bumi. Nah, ini di dalamnya sampah. Nah, sampah ini bisa dibersihkan selama 18 bulan.
penasaran akan keindahan masjid bawah tanah ini? Jika Anda melintas di jalur Pantura Tuban, Jawa Timur, langsung saja mampir dan beribadah di sini. Husni Mubarak, CTV Tuban, Jawa Timur. Ratusan benda pusaka di Jawa Timur ikuti acara kirap dan jemasan di situs Toto Kerot Kediri akan hadir di Hasanah Indonesia usai jeda. Berbagi kebahagiaan sambut Ramadan, PLN sambung listrik gratis dan berbagi aksi sosial. PLN terus giatkan pemeliharaan jaga pasokan listrik tetap handal untuk mendukung kelancaran beribadah selama Ramadan. Jelang Ramadan, PLN berbagi kebahagiaan santuni Gojek online dan pengguna motor listrik di Surabaya. Berbagi kebahagiaan sambut Ramadan, PLN sambung listrik gratis dan berbagi aksi sosial. PLN terus giatkan pemeliharaan jaga pasokan listrik tetap handal untuk mendukung kelancaran beribadah selama Ramadan. Jelang Ramadan, PLN berbagi kebahagiaan santuni Gojek online dan pengguna motor listrik di Surabaya. Berbagi kebahagiaan sambut Ramadan, PLN sambung listrik gratis dan berbagi aksi sosial. PLN terus giatkan pemeliharaan jaga pasokan listrik tetap handal untuk mendukung kelancaran beribadah selama Ramadan. Jelang Ramadan, PLN berbagi kebahagiaan santuni Gojek online dan pengguna motor listrik di Surabaya. Berbagi kebahagiaan sambut Ramadan, PLN sambung listrik gratis dan berbagi aksi sosial. PLN terus giatkan pemeliharaan jaga pasokan listrik tetap handal untuk mendukung kelancaran beribadah selama Ramadan. Jelang Ramadan, PLN berbagi kebahagiaan santuni Gojek online dan pengguna motor listrik di Surabaya. Berbagi kebahagiaan sambut Ramadan, PLN sambung listrik gratis dan berbagi aksi sosial. PLN terus giatkan pemeliharaan jaga pasokan listrik tetap handal untuk mendukung kelancaran beribadah selama Ramadan. Jelang Ramadan, PLN berbagi kebahagiaan santuni Gojek online dan pengguna motor listrik di Surabaya. Berbagi kebahagiaan sambut Ramadan, PLN sambung listrik gratis dan berbagi aksi sosial. PLN terus giatkan pemeliharaan jaga pasokan listrik tetap handal untuk mendukung kelancaran beribadah selama Ramadan. Jelang Ramadan, PLN berbagi kebahagiaan santuni Gojek online dan pengguna motor listrik di Surabaya. Sulawesi Utara punya potensi panas bumi yang melimpah. Nah, di Tondano, Kabupaten Minahasa, potensi panas bumi banyak digunakan untuk wisata pemandian air panas yang dipercaya punya banyak manfaat bagi kesehatan. Sulawesi Utara kaya akan potensi alam panas bumi. Tidak hanya dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan, namun potensi panas bumi ini juga menjadi daya tarik wisata. Seperti di ibu kota Kabupaten Minahasa, Tondano. Daerah ini punya banyak sumber panas bumi yang dimanfaatkan menjadi destinasi wisata pemandian air panas. Tempat wisata pemandian air panas ini mengandung belerang yang merupakan mineral alami. Meskipun berbau menyengat, tapi air belerang telah menjadi metode hidroterapi sejak zaman dahulu kala.
Bahkan di negara seperti Jepang, berendam air panas sudah menjadi salah satu budaya yang tidak bisa ditinggalkan. Masyarakat pun meyakini berendam dalam air belerang punya banyak manfaat untuk kesehatan. Ya, manfaat mandi air belerang seperti yang kita ketahui itu sudah dari zaman dulu, dari nenek moyang kita, di mana dengan berendam di air panas, tubuh kita bisa terasa lebih segar, lebih fresh, dan mungkin kalau ada kelelahan atau sakit yang kayak flu, itu bisa mempercepat proses penyembuhan. Dan juga air belerang seperti yang kita ketahui, sifat kimiawinya bersifat asam. Jadi dengan kita berendam di air belerang, tubuh kita seakan-akan menjadi lebih steril. Bagi yang ingin melepas lelah setelah seharian beraktivitas, berendam air panas bisa jadi solusinya. Tubuh dan pikiran menjadi rileks, bahkan manfaat antiseptik dari belerang dipercaya dapat menghilangkan bakteri yang menempel pada kulit Anda. Regina Mangkei melaporkan untuk Kawanua TV. Air terjun Embang Lemun menjadi salah satu objek wisata di Kutai Timur, Kalimantan Timur yang patut Anda kunjungi saat berlibur. Eksotisnya wisata alam ini bahkan dijadikan lokasi pemotretan batik Wakaroros yang bakal dipamerkan di gelaran Fashion Week di Jakarta. Jika Anda berkunjung ke Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, cobalah menuju salah satu destinasi wisatanya, yaitu air terjun Embang Lemun di Desa Beanehes, kilometer 65 Narkata Rimba, Muara Wahau. Untuk mengembangkan objek wisata alam ini, Pemdes tempat mulai melakukan sejumlah pembangunan di lokasi, seperti membuat anak tangga untuk memudahkan akses bagi para wisatawan. Selain itu, bakal dibangun gazebo untuk tempat transit dan beristirahat. Sebelum diresmikan, Wakil Bupati Kutai Timur Kasmidi Bulang beserta rombongan mengikuti ritual adat Dayak Wehea. Agar seluruh aktivitas berjalan lancar, dilanjutkan tarian Selamat Datang dari gadis-gadis Dayak. Karena keindahan air terjun Embang Lemun tak jarang digunakan sebagai lokasi pemotretan, seperti sesi foto para model menggunakan batik khas Kutai Timur, Wakaroros, yang menggunakan pewarna alami dari serbuk kayu ulin yang banyak ditemui di hutan Kutai Timur, hasil desainer Lia Afif yang bakal dipamerkan dalam fashion show di Jakarta. Bahwa di Kutai Timur itu memiliki potensi ada air terjun, ada gunung, ya, ada pesona bawah laut, dan juga ada hutan yang terjaga sudah ribuan tahun. Bahkan kita punya pesona, yaitu ada batik Wakaroros sebagai batik brand marknya Kutai Timur. Ya, dan hari ini pun batik ini yang kita akan pamerkan itu dibuat, ya, atau pembuatannya dari serbuk kayu ulin. Kayu ulin itu sendiri yang tersebar di sekeliling kita ini, ya. Diharapkan objek wisata air terjun Embang Lemun dapat dikunjungi wisatawan dari dalam dan luar negeri. Juga keindahan batik khas Kutai Timur Wakaroros bisa dikenal luas masyarakat. Priyansyah, JPM TV, Kutai Timur, Kaltim. Di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, terdapat sebuah bangunan masjid unik dan berbeda dengan masjid pada umumnya, yakni masjid bertiang satu dengan tinggi 27 meter dan berdiameter 85 cm. Konon, dalam proses pendiriannya, tiang hanya ditarik dengan bambu tanpa bantuan alat berat. Bagaimana keunikan masjid dengan arsitektur istimewa ini? Berikut liputannya untuk Anda.
Inilah pintu masuk Dusun Gomang, Desa Lajulor, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Di dusun yang ada di tengah hutan jati ini, terdapat sebuah masjid unik yang jarang diketahui masyarakat umum. Namanya Masjid An-Nur Nurul Miftahus Sofyan. Sekilas masjid yang dibangun pada 1994 di lingkungan Pondok Pesantren Yayasan Wali Songo terlihat seperti masjid tua pada umumnya. Namun jika melihat lebih dekat, Anda akan dibuat takjub. Bangunan masjid hanya bertumpu pada satu tiang kayu jati besar. Tiang itu memiliki tinggi 27 meter dan berdiameter 85 cm. Atas atap masjid juga tidak menggunakan kubah aluminium seperti pada masjid umumnya. Namun kubahnya dihiasi dengan akar pohon jati. Setiap bangunan masjid berarsitektur istimewa memiliki makna tersendiri. Kayu jati setinggi 27 meter sebagai simbol Nabi Muhammad saat Isra Mi'raj pada 27 bulan Rajab. Bentuk bangunan masjid ini memiliki 5 pintu utama. Kelima pintu sebagai simbol Nabi Muhammad menerima kewajiban ibadah sholat sehari semalam sebanyak 5 kali. Jika bangunan dilihat dari depan, akan tampak tiangnya sebanyak 4 buah, dan dilihat dari belakang juga bertiang 4. Sehingga dengan tiang utama sebagai penyangga, jumlahnya ada 9 tiang. Jumlah itu menggambarkan agama Islam masuk ke Indonesia lewat Wali 9. Tali yang sudah terpasang itu, saya coba untuk saya tarik-tarik. Loh, kok kayunya bergerak? Ini saya tarik-tarik, bergerak malah naik. Subhanallah. Setelahnya sudah sampai tengah-tengah. Ini pikiran saya, ini berlanjut apa ini akan turun lagi? Ini saya khawatir sekali. Mikirnya saya itu kalau talinya putus. Hingga kini masjid yang berada di lingkungan Pondok Pesantren Wali Songo masih dikenal keunikannya. Masjid ini makmur karena menjadi tempat ibadah dan dakwah bagi para santri, ponpes, dan masyarakat sekitar. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban, Jawa Timur. Informasi tadi menjadi penutup kebersamaan kita di Hasanah Indonesia. Saya Ratia Aulia undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.